Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti, episode 137. Makan malam berdua. Davin tersenyum melihat istrinya makan dengan lahap. Makan sepiring berdua membuat suasana makan malamnya semakin romantis. Ini untuk yang ketiga kalinya. Ia masukkan nasi ke dalam piring dengan porsi yang banyak. Bukan hanya Hana saja yang makan dengan banyak, ia juga makan dengan lahap. Setelah beberapa hari ini selera makannya menurun drastis. Apa masih mau tambah? Davin tersenyum menawarkan Hana. Hana sudah kenyang. Kalau makan terlalu banyak, nanti perut sesak. Hana tersenyum. Hatinya senang istrinya yang sudah mau tersenyum seperti ini. Abang juga. Kok tahu Hana di sini? Oh, tadi kebetulan abang datang ke restoran ini. Dia nyau makan di sini. Soalnya sudah beberapa hari ini nggak ada selera sama sekali. Tiba-tiba aja pengen sekali makan nasi padang. Nggak taunya tadi suatu di parkiran ketemu mama dan papa. Mama cerita kalau adik ada di sini. Ya terus abang langsung ke sini dong, ucapnya dengan tersenyum dan mengarang cerita. Mulut Hana memulat ketika mendengar ucapan suaminya. Tanpa menaruh curiga, ia percaya saja. Oh, kirain mama yang kasih tahu. Davin mengulum senyumnya ketika istrinya percaya dengan kebohongan yang dibuatnya. Abang, Hana mau pulang. Ditutupnya mulut yang sudah menguap karena mengantuk. Kebiasaan nih, siap makan pasti ngantuk. Davin mengusap kepala istrinya. Hana hanya tersenyum ketika mendengar ucapan suaminya. Abang antar pulang ya, Davin menawarkan. Hana telepon mama dulu. Mau bilang apa? Tadi kata mama mau kesini. Hana mau tanya, apa mama jadi kesini? Oh, kalau gitu telepon aja. Bilang ke mama kalau adek pulangnya abang antar. Hana menganggukkan kepalanya dan menoleh ponsel mama mertuanya. Davin menang istrinya yang sedang berbicara lewat sambungan telepon dengan mamanya. Meskipun Hana terlihat marah kepadanya, wanita itu tidak bisa menutupi bahwa dirinya begitu sangat merindukannya. Mama bilang apa? Davin bertanya setelah Hana menutup sambungan teleponnya. Kata mama, ya boleh. Mama nggak sempat datang. Adek, ini ponselnya kenapa ditinggalin? Davin mengeluarkan ponsel di dalam saku bajunya dan memberi ponsel itu kepada istrinya. Hana tersenyum ketika melihat ponselnya. Nomor ponsel semua teman-temannya ada nomor ponsel ini, dan selama beberapa hari ini dia tidak bisa menghubungi siapapun. Kenapa nggak dibawa ini ponsel? Tanya Davin. Lupa, jawabnya. Bila diberikan jawaban sesuai dengan apa yang menjadi pemikirannya, sudah pasti suaminya akan memberikan pertanyaan beruntun, hingga Hana bingung sendiri untuk menjawab semua pertanyaan yang diberikan suaminya. Ayo dek, Davin memberikan tangannya agar istrinya mau memegangnya. Hana bisa berdiri sendiri. Dengan sombongnya ia menolak bantuan dari suaminya dan berdiri sendiri. Davin hanya tersenyum ketika melihat sikap istrinya. Apa nggak rindu dek sama abang? Davin berjalan sambil memegang tangan Hana. Meskipun wanita itu menolaknya beberapa kali, namun tetap saja ia memaksa dan tidak ingin melepaskan genggaman tangannya. Enggak, ngapain juga rindu? Tega ya, abang padahal rindu sekali loh. Sampai nggak makan gara-gara mikirin adek. Davin curhat. Oh, jawabnya dengan sorot mata yang tidak percaya. Mendengar apa yang dikatakan Davin, mana mungkin ia percaya. Siapa sih suaminya itu berbohong?
Hana keluar dari restoran dan kemudian masuk ke dalam mobil ketika Davin membuka pintu untuknya. Davin masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi kemudi. Ia menyalakan mesin mobil dan memutar suhu AC di dalam mobilnya. Nggak nyangka ya dek, malam ini bisa kencan. Kencan apanya sih? Hana melangsungnya dengan bibir yang maju ke depan. Davin sangat gemas memandang bibir istrinya. Tanpa menghiraukan kemarahan Hana, diciumnya bibir Nan begitu sangat dirindukannya, agar Hana tidak bisa menolak serangannya. Davin meletakkan tangannya di belakang tengkuk istrinya tanpa mau melepaskannya. Cukuplah bibirnya saling bertaut dengan istrinya, hingga Hana benar-benar kewalahan mendapatkan serangan ciuman darinya. Setelah puas menikmati bibir yang sangat dirindukannya, Davin melepaskannya. Abang gak sopan, cium-cium. Hana memandang Davin dengan marah. Untung aja tadi gak jadi makan jengkol, batinnya. Itu tadi bibirnya dimaju-majuin tanpa minta dicium. Davin majukan bibirnya mempraktekkan. Siapa yang minta dicium? Hana membesarkan matanya. Ia tidak bisa mendustai dirinya. Meskipun terlihat sangat marah, hatinya begitu sangat senang. Dirasakannya degup di jantungnya yang lebih cepat daripada biasanya. Tidak bertemu dengan suaminya beberapa hari saja sudah membuatnya sangat rindu. Seperti ini rasanya jatuh cinta, ungkapnya dalam hati. Namun tetap saja ia berakting seperti orang yang sedang marah dan menolak ketika Davin mencium bibirnya, meskipun ia sangat menikmati apa yang diberikan suaminya. Tadi bibirnya dipanjang-panjangkan. Apa maksudnya coba? Davin berpura-pura bodoh. Hana marah, itu cemberut. Hana berkata dengan mata yang melotot tanpa berani untuk memajukan bibirnya lagi. Ini mami, kenapa sih nak? Ketemu sama papi bukannya senang, malah cemberut. Dan ini bibirnya. Davin tersenyum penuh kemenangan. Hana hanya diam. Maaf ya dek, sepertinya abang salah paham. Ya sudah, ciuman yang tadi abang ambil lagi. Hana diam dengan mata melotot dan mulut terbuka ketika mendengar apa yang dikatakan suaminya. Sebagian bibir Davin sudah menempel di bibirnya. Diciumnya bibir istrinya dengan penuh kelembutan. Bila ditanya seperti apa perasaannya saat ini, jawabannya begitu sangat senang dan bahagia. Jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya ketika posisinya begitu sangat dekat dengan istrinya. Hana tidak menjamkan matanya sama sekali. Ditatapnya mata suaminya saat ini sedang menikmati bibirnya. Ingin sekali meras kecupan berikan Davin, namun ia betul sangat malu untuk melakukannya. Pada akhirnya, ia hanya milih untuk menikmati rasa yang begitu sangat memampukannya. Davin melepaskan bibir istrinya setelah puas menikmatinya. Ia tersenyum memandang Hana yang tampak ngos-ngosan dan sibuk mengatur nafasnya. Sudah ya dek, abang sudah ambil lagi yang tadi, ucapnya dengan wajah tanpa dosa. Hana menang suaminya dan kemudian menganggukkan kepalanya. Bila protes lagi, maka Davin akan kembali mencari kesempatan untuk menciumnya. Enggak apalah dek, bibir abang sampai dower gini karena ngambil lagi ciuman yang tadi. Hana sangat kesal ketika melihat kepeyuhan suaminya dalam balikan fakta. Sudah yuk, abang antar pulang. Davin tersenyum. Diciumnya kening istrinya dan pipi kiri dan kanan. Hana menganggukkan kepalanya dan kemudian memandang keluar jendela. Davin berdegup dengan sangat hebatnya. Bahkan kini ia kewalahan ketika mendengar suara detak jantungnya yang mungkin akan terdengar di telinga Davin. Ayo, papi antar ke rumah oma dan opa. Anak-anak papi baik-baik ya di sana. Davin mencium perut istrinya dan kemudian menjalankan mobilnya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.